Hai Bun, Assalamualaikum. Hari ini Umi mau bikin donat flat coklat. Terus juga ada donat isi ayam. Terus juga ada bolu kukus mekar. Dan juga ada bolu gulung rasa red velvet Bunda. Kue pertama yang Umi bikin ini ada donat. Kemarin itu Umi share pas Umi bikin donat yang gagal itu loh Bunda. Nah ini dia Bunda. Hari itu entah mungkin hari apesnya Umi, memang hari apes itu kan gak ada yang tahu kan ya Bun. Jadi waktu itu Umi rasa semuanya itu sudah benar, mulai dari raginya terus juga tepungnya, semuanya itu menurut Umi sudah sesuai resep ya. Entah nggak tahu mungkin Umi ada yang kelupaan atau yang mungkin ada yang kelebihan juga Umi nggak ngerti, atau dari cara teknik ngadonnya yang salah Umi nggak lihat, nggak ngerti juga. Bisa jadi karena itu kepanasan adonannya, biasanya itu raginya itu bisa mati. Nah tenang saja, kemarin itu juga banyak yang tanya adonan yang gagal itu Umi bikin apa. Ada banyak sekali yang nyaranin suruh bikin kulit molen, terus banyak sekali, tapi tetap sama Umi itu digoreng di akhir pas semua pekerjaan Umi itu sudah selesai. Jadi sama Umi itu didiamin aja. Alhamdulillah itu sedikit ngembang sih, soalnya sama Umi itu diambilin juga semuanya. Terus Umi adon lagi, Umi tambahkan ragi, terus Umi bulatin lagi, terus sama Umi itu dah dibiarin gitu aja. Umi ngerjain yang lain, Umi lupakan kegagalan itu Bun, biar Umi tuh tetap semangat gitu. Jadi sama Umi tuh dibiarin aja, Umi nyelesain dulu semua pekerjaan Umi. Terus kalau sudah selesai, kemarin itu sama Umi digoreng, ternyata sedikit agak ngembang, dan alhamdulillah sama Umi sampai selesai digoreng dan tidak dibuang ya. Alhamdulillah adonannya masih selamat, tidak terbuang dengan sia-sia. Sama Umi dikasih topping, terus juga dikasih, ada yang dikasih gula salju gitu, terus sama Umi dibagikan ke tetangga-tetangga gitu Bunda. Alhamdulillah nggak kebuang gitu ya Bunda. Atas saran-saran kalian semua di komen suruh tambahin ragi, alhamdulillah sama Umi dilakuin dan itu sedikit ngembang sih, walaupun nggak sempurna jadinya ya. Kalau sudah gagal itu memang gak bakalan sempurna lagi ya kan Bun. Makanya kalau kita kerja itu harus memang mood kita, kesabaran kita, konsentrasi kita itu harus benar-benar dijaga ya Bun. Apalagi pas nimbang kayak gula, tepung, terus macam-macam, pokoknya pas kita ngeracik itu harus memang benar-benar konsentrasi. Terus mood kita itu harus benar-benar happy, nggak boleh sedikit marah gitu ya Bunda. Ya begitulah suka duka Kang Bakul kue itu, pasti itu ada gagalnya, terus juga pasti ada, ya pokoknya hari apes itu nggak ada yang tahu lah ya Bunda. Pokoknya kita sendiri sebagai bakul kue harus hati-hati sendiri ya Bunda. Kalau apalagi kalau kita ada karyawan, kita kan nggak mungkin nyalahin karyawan kita atau yang bantu kita gitu kan Bunda. Toh memang hari apes itu kegagalan bukan kita yang minta atau karyawan kita yang mau gitu kan ya. Ya sudah lah ya. Nah lanjut untuk kue kedua di sini ada kue bolu kukus mekar dah. Bicara bolu kukus mekar ini bukan hanya 1-2 kali juga ada kegagalan Umi bikin bolu ini Bunda. Soalnya bolu satu ini memang agak sedikit gimana ya, pokoknya bolu satu ini memang salah sedikit aja adonannya itu pasti ada yang gagal. Sedikit kurang SP itu bakalan bantet, kelebihan SP pasti buka akan menciut, kadang tidak merekah, kadang tidak ketawa lebar. Itulah penyakit bolu kukus mekar Bunda. Sampai kemarin itu Umi pernah terima orderan 200 piece itu semuanya gagal Bunda. Sampai Umi tuh bingung mau dapat mana bolu kukusnya, dan akhirnya Umi turun ke pasar. Umi carikan ke pasar, ternyata di pasar juga nggak ada. Entah hari apa, hari itu juga hari apesnya Umi. Umi buru-buru pulang, Umi bikin ngadon lagi, ternyata alhamdulillah jadi Bunda. Nggak tahu pokoknya
pokoknya bolu kukus mekar ini penuh rahasia, penuh dramatis ya enggak sih Bunda? Coba komen Kang Bakul Kue di sini yang juga sering gagal bikin bolu kukus mekar. Memang Umi sebelum menemukan resep paten ini Umi tuh selalu gagal Bunda. Kadang satu kali jadi, satu kali gagal. Entah nggak tahu dari mana bahan yang salah Bunda. Padahal dari dulu itu Umi pakai resep yang itu gitu menurut Umi. Tapi sekarang kok gagal lah, kenapa? Nah, setelah Umi menemukan resep ini sudah resmi paten resep dari Umi, anti gagal pokoknya Bunda. Nah, lanjut kue ketiga, ini ada donat isi ayam Bunda. Kalau kue-kue kayak gini insya Allah tingkat kegagalannya itu sedikit ya. Kalau donat itu memang harus kan ngembangnya harus sempurna, terus wateringnya itu harus keluar. Nah, kalau roti-roti kayak gini kan itu memang tingkat kegagalannya itu agak sedikit, kecuali memang ketinggalan raginya gitu Bunda, atau suhu atau cuaca itu bisa menentukan juga loh Bunda. Biasanya kalau musim hujan itu tingkat kegagalannya itu lebih tinggi, soalnya kan agak dingin gitu, kecuali kita memang punya lemari untuk mengembangkan donat itu enak. Tapi di sini Umi masih belum punya alat itu Bunda gitu ya. Untuk resep donat ayamnya ini kemarin sudah pernah Umi share ya. Coba kalian scroll ke bawah, di sana juga sudah lengkap resepnya, caranya gitu ya Bunda. Alhamdulillah akhirnya ini sudah selesai digoreng. Pokoknya semua prosesnya nggak semua ke video gitu Bunda kalau lagi bikin banyak kue kayak gini ya. Ini sudah proses bungkus sama Umi, di sini ditambahin sambal chicken gitu biar kalau makan itu lebih enak. Ini bertahan sekitar 2 harian gitu, asalkan si ayamnya itu harus benar-benar dimasak agak garing gitu, agak kering gitu ya Bunda. Kalau mau ditambah wortel terus agak basah gitu, biasanya itu bertahan 24 jam saja untuk isiannya. Kalau untuk rotinya itu ya agak lama sih, tapi isiannya itu biasanya cepet basi. Tapi kalau Umi bikin roti kayak gini, Umi selalu bikin yang ayam aja, terus ayamnya itu sama Umi digoreng atau dimasak sampai benar-benar kering, jadi bertahannya itu agak lama sampai 2 harian gitu Bunda. Nah, lanjut untuk donat ayamnya sudah selesai Bunda. Di sini Umi lanjut bikin bolu gulung rasa red velvet. Umi tuh paling suka kalau bikin bolu gulung yang rasa red velvet. Entah kenapa ya, Umi tuh suka banget kalau jajanan atau kue-kue itu rasa red velvet. Kayaknya itu ada khas rasanya gitu loh Bunda. Terus warnanya itu juga cantik, pink nggak pink, terus merah nggak merah, pokoknya cantik banget. Seperti biasa Umi tetap pakai oven tangkring kayak gini, tetap sempurna dan tetap cantik, berkulit di bagian atasnya, sama sekali tidak ngelupas Bunda ya. Jadi untuk bunda-bunda yang pemula atau cuma sekedar pengen buat, kalau memang kita nggak punya oven listrik, gak usah dipaksakan, pakai oven kayak gini juga bisa ya Bunda. Umi dari dulu selalu pakai oven kayak gini, soalnya kalau pakai oven listrik itu menurut Umi ya, ngovennya itu lama banget Bunda. Jadi Umi memang dari dulu itu pakai oven tangkring kayak gini, jadul. Selain memang matangnya itu sempurna, bagian atasnya itu kulitnya berlapis sempurna, nggak sama sekali nggak ngelupas Bunda. Hasilnya juga lembut banget, nggak kalah sama yang pakai oven listrik gitu Bunda. Tuh hasilnya kayak gini. Ini potongannya lumayan agak besar, soalnya ini harganya mulai dari 3.500 sampai 4.000 lebih gitu Bunda. Satu gulung ini Umi menghasilkan sekitar 12 sampai 13 tergantung potongan tebal tipisnya ya, dan gulungannya. Soalnya ini Umi loyangnya pakai ukuran 25 kali 28. Nah, misalkan ini digulung yang 25 itu hasilnya tebel, terus nanti potongannya hasilnya cuma dapat 10 sampai 11. Nah, misalkan yang digulung nanti yang 28 itu agak kecil, terus dapatnya itu sekitar
sekitar 13-an lebih gitu Bunda. Jadi disesuaikan aja, misalkan pakai loyang ukuran 25-25 itu nggak apa-apa. Pokoknya semua barang yang kita punya itu harus dimanfaatkan, gak harus pakai seperti punya Umi ukurannya ya. Pokoknya yang kita punya aja lah dipakai gitu aja lah ya Bunda. Nah akhirnya semua perkuenya Umi sudah selesai. Happy dong Umi kalau sudah selesai kayak gini. Bolu kukus mekarnya ini ketawa sempurna. Orangnya request minta motif semangka warna kuning. Cantik sekali kan. Ini sudah proses bungkus kayak gitu Bunda. Dan ini bolu gulungnya juga sudah selesai, dan kebetulan ini yang pesan tidak minta sama boxnya, jadi nanti sama Umi mau ditata ke kardus gitu. Nanti ada 4 kardus gitu ya Bunda, karena ini kan belinya nggak snack box gitu, mungkin di rumahnya masih ada tambahan gitu Bunda ya. Ini pesannya 4 macam gitu. Nah ini Umi mau selesain dulu bungkus bolu gulungnya. Ini Umi pakai plastik ukuran 13, soalnya bolu kukus mekarnya ini lumayan jumbo-jumbo, besar-besar, mekar-mekar kayak Kang bakul kuenya. Mekar-mekar nggak kurus-kurus, heran ya, lupa makan, lupa istirahat, tapi badannya tetap ngembang sempurna. Alhamdulillah akhirnya ini Umi sudah selesai ngebungkusnya. Ini dia dapat 2 talam, tapi 1 talamnya masih belum selesai, ada di dapur. Oke baiklah, Umi singkat cerita, ini sudah selesai semuanya, perkuennya sudah selesai dibungkus. Ini sama Umi tinggal ditata-tata ke kardusnya sambil dihitung gitu Bunda. Terima kasih sudah menonton video Umi sampai selesai. Akhirnya ini part terpanjang, cerita terpanjang kali ini memang sama Umi nggak dipotong-potong, lengkap. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, bye.